Ya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membuka kemungkinan pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Ganjar Pranowo di 2024. Tidak tahu sih. Siapa itu? Siapa itu partai? Waduh ya, janganlah. Saya kan bukan siapa-siapa. Takutnya nanti malah Pak Ganjar kalah gara-gara saya, kan repot. Jangan-jangan. Yang senior-senior aja. Monggo. Kemarin kan juga sempat bilang kalau Mas Wali nggak mungkin menjadi pendampingnya Pak Ganjar. Ya kan umurnya nggak cukup. Umurnya nggak cukup. Dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Pak Ganjar jika MK mengabulkan batas usia 35 tahun, Pak. Kata Bu Puan. Tanyakan Bu Puan. Kalau Bapak akan memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Yang menyampaikan bahwa Mas Gibran punya peluang untuk diajukan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Mas Ganjar, itu karena ada judicial review yang diajukan oleh sejumlah pihak di luar PDI Perjuangan. Jadi pengajuan ini tidak diajukan oleh PDI Perjuangan. Dan saat-saat ini kita tengah menantikan keputusan apakah ini dikabulkan ataukah justru ditolak. Tentu apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ini adalah langkah antisipatif. Jika saja permohonan ini dikabulkan, maka Mas Gibran dengan melihat reputasi, prestasi, rekam jejak, dan lebih khusus lagi, Mas Gibran ini adalah kader PDI Perjuangan. Bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan itu selalu memberikan apresiasi dan reward kepada para pemimpin atau kader-kadernya yang memang teruji rekam jejaknya. Dan Mas Gibran ini adalah salah satu kader muda yang masuk dalam golongan milenial yang memang menunjukkan prestasi hebat di PDI Perjuangan. Ada banyak hal 2-3 tahun belakangan ini ketika memimpin Solo sebagai wali kota. Puan sebut PDIP akan pertimbangkan Gibran jadi cawapres Ganjar jika MA kabulkan gugatan batas umur. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Puan Maharani menyebut pihaknya akan mempertimbangkan untuk menjadikan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Syaratnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan usia wakil presiden menjadi minimal 35 tahun. Kami mencermati hal tersebut kalau memang kemudian di MK-nya disetujui ada calon wapres di bawah umur 40 tahun yang bisa saja Mas Gibran yang maju, kata Puan di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis 17 Agustus 2023. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyebut proses gugatan usia wapres menjadi minimal 35 tahun. Masih dalam proses pembahasan, pengajuan gugatan ini juga agar Gibran Rakabuming Raka mendapat maju di dalam Pilpres 2024. Masih proses, masih pembuktian di sidang berikutnya, kata Anwar di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 14 Agustus 2023. Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH PSI Frans Wijojo mengatakan PSI memberikan ruang agar anak muda berpartisipasi lebih luas dalam politik dan jabatan kepemimpinan publik. Mereka menilai ada banyak anak muda berprestasi yang berpotensi menjadi presiden maupun wakil presiden RI, namun terganjal oleh usia minimal 40 tahun seperti tercantum dalam UU Pemilu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, dan mantan Panglima TNI Jenderal Purun Andika Perkasa.
Mas Gibran itu mengukir prestasi yang cukup mengagumkan. Oke. Dengan demikian, sebagai rumah besar di mana Mas Gibran dan juga Pak Jokowi berada sebagai kader PDI Perjuangan, tentu kami harus memberi ruang dengan cara mempertimbangkan Mas Gibran untuk diajukan sebagai bakal calon wakil presiden. Oke. Artinya kemudian potensi tadi dilihat oleh PDIP karena memang pertama merupakan kader. Apakah bisa dikatakan ini sudah menjadi lampu hijau ke depan? Ya tentu kan bahasa yang disampaikan oleh Mbak Puan itu adalah layak untuk dipertimbangkan. Bagaimanapun juga penentuan bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Mas Ganjar setidaknya harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, tentu kami ingin menang. Dengan demikian, bakal calon wakil presiden ini harus bisa memberikan efek elektoral bagi pemenangan paket Mas Ganjar dan calon wakil presiden. Oke. Yang kedua, kami ingin mewujudkan calon presiden dan wakil presiden yang memang solid, kompak, merupakan duit tunggal yang bisa bekerja secara efektif. Dan yang ketiga, kami ingin memastikan bahwa presiden dan wakil presiden, Mas Ganjar dan calon presiden nanti, itu bisa melanjutkan kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi aspek kontinuitas, aspek kesinambungan ini menjadi pertimbangan kami. Dan kalau kita lihat dari 3 indikator ini, Mas Gibran itu masuk dalam radar ataupun dalam pertimbangan ini. Ya, di samping sejumlah nama yang sudah pernah disebutkan oleh PDI Perjuangan. Oke, baik. Kalau gitu artinya kemudian aspek keberlanjutan kepemimpinan tadi juga menjadi pertimbangan karena gini, banyak publik menilai bahwa sekarang kan Pak Jokowi asosiasinya ke Pak Prabowo gitu. Nah, PDIP juga dianggap masih mencari atau menginginkan endorsement dari Pak Jokowi. Menjawab ini bagaimana? Ya, Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Mas Gibran adalah kader PDI Perjuangan. 7 kali Pak Joko Widodo itu menang bersama PDI Perjuangan. 2 kali di Solo, 1 kali di Jakarta, 2 kali menjadi presiden, kemudian Mas Bobi di Sumatera Utara dan Mas Gibran di Solo. Jadi melihat relasi antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan atau Pak Jokowi dan Ibu Megawati itu tidak bisa melihat sekedar 1-2 bulan belakangan ini atau 1 tahun menjelang pemilu 2024 ini. Sejarah perjalanan antara Pak Jokowi, Ibu Mega dan PDI Perjuangan ini sudah sangat panjang. Hampir 2 dekade. Dengan demikian, maka cara pandang kita ini harus lebih komprehensif. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa keberadaan Mas Gibran ini bisa menjadi tarik-menarik antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.